cuma nggak lewat situ bisnya. Cantiknya dari sini. Iya. Sisanya libur. Ini mirip orang besi nggak sih, Mas? Ini Tapi bukan ya? kayak sejenis petek gitu kan? Petek. Aku aja nggak pernah lihat kan petek. Enggak, maksudnya biji-bijian. Coba kalau sulbar kayak gini. Coba explain to me. Itu gimana? You are here. Mana? Coba kita lihat pengumumannya. Iya benar di sini. Apa? Nah, lagi mengeksplor sekitar Etiu menuju ke Dentail. Mengisi jadwal poster sebelum keynote speaker 2 dari terakhir ya. Ini udah bagus deh. Ah, Baru lihat keren. hah? Si paling payung kemana-mana. School of Social Science. Oke. Wow.
NIA Singapura, NIA NTU Singapura. Agendanya hari ini tadi presentasi. Gimana presentasinya? Alhamdulillah, hanya kurang ini karena ruangannya terpisah, jadi audiensnya cuma 4 nih. Gimana? Tapi setidaknya dapat masukan, dapat pertanyaan. Ada 2 penanya tadi pas presentasi. Ya. Kayaknya penontonnya di ruangan lain tadi soalnya. Kumpul kan di Saya di kita ruangan 702 itu penuh. Malah kayaknya nggak ada kursi kosong di situ. berarti topiknya menarik. Mungkin ya. Tadi saya ke sana karena Kan metode judulnya business education Mas, sementara mungkin bayangan itu. metodenya meta analisis. Itu yang 702, terus yang pindah ruangan lagi saya ke lab laboratorium lah, nggak tahu laboratorium apa. Itu structural equation modeling tadi itu Beda metodenya. banget itu. Iya, dia tuh ngembangin strategi pembelajaran ya, semacam itulah inovasi model pembelajaran, tetapi dia menguji hasil penerapannya itu untuk terhadap apa tadi, epistemic curiosity. Nah itu saya baru tahu tadi hari ini tentang variabel epistemic curiosity. Itu pada pembelajaran materi materi lupa tadi apa ya, pokoknya science lah, tapi bukan yang high school, kayaknya yang SMP, junior high school. Nah itu tadi mahasiswa dari Korea, tapi dia S3-nya di Arizona State University. Keren sih gitunya penelitiannya. Nah tadi pagi diawali dengan keynote speaker. Gimana tadi yang pagi hari bahas apa? Yang pertama ya. Kamu udah loading. Yang tadi yang Noah yang bahas inilah trust ya kan. Ya. Tetap masih topiknya sama kemarin Mas. Pas Iya, membahas bagaimana public engagement kan. Kita membangun public engagement dengan science gitu loh. ada 3 teorinya kan. Iya, dia mengajukan ya tiga kerangka lah ya. 3 kerangka dan contoh pengaplikasiannya dalam kelas. Iya, Serta contohnya dukungan tadi dari ada contoh tentang itu kan yang penyebaran COVID yang WHO. Seperti apa kemudian ketika dapat berita yang Iya, WHO itu kan sempat salah ya. yang Tadi droplet itu. iya, droplet sama airborne itu sempat salah di itulah dijelasin konteksnya itu. Terus ada juga yang disleksia. Iya. Disleksia, terus bagaimana seseorang itu mencari tahu gitu ya, mencari tahu, melakukan observasi dengan tanya ke orang terdekatnya, tanya ke ahlinya gitu ya, ke dokter gitu. Nah gitu. Cuma masih sekedar ini sih teori ya. Cuma intinya adalah bagaimana sains itu berperan dalam seseorang membuat keputusan ketika mendapatkan suatu informasi. Jadi ada pertimbangan yang logis. Nah, kenapa kemudian seperti pasca truth itu dibahas dengan pseudoscience, karena kan saat ini kan sudah banyak perkembangan teknologi yang menyebarkan informasi-informasi, dan disitulah peranan sains akan sangat berpengaruh pada keputusan
harus dipercaya atau harus kita hormati. Kalau tadi materinya sih, kalau kita bilang sains harus dipercaya itu agak kurang tepat, agak kurang nyaman untuk disampaikan gitu ya. Adanya tuh kalau menurut dia respect gitu ya, dia lebih memilih kata respect ya, kepercayaan yang melebihi dari trust itu kan. ya kayak seolah-olah trust itu kayak terlalu mengintimidasi seseorang gitu ya mungkin ya. Jadi sains ini ya udah satu-satunya jalan yang harus kamu pilih gitu loh untuk menerima informasi, nggak ada yang lain gitu loh. Nah kalau respect kan boleh ya kan, kamu memilih Akhirnya ada space untuk ya menentukan pilihan. memberikan ruang gitu kan. Nah itu sih yang saya tangkap. Terus yang tadi sempat poster, cuma kita memutuskan untuk explore NTU karena itu NTU, satu-satunya waktu dan iya. merasakan seperti apa menjadi bagian mahasiswanya yang naik Iya. bus, dan fasilitasnya sangat Jadi nyobain naik kampus. bus, nanti ditampilin aja cuplikannya sebentar kayak gitu ya. Sempat direkam lah dikit di ke The Hive ya. Terus foto-foto bentar di depan fakultas ya, tulisan itulah biasalah dokumentasi ya. Terus setelah itu jam 3 balik lagi ke ruang seminarnya. Itu ada keynote speaker 2. Yang pertama itu tadi ibu dari USA. Itu di awal tuh disajiin gambar tuh, data. gambar tengkorak, ada data, gambar. Iya. Nah, kita diminta untuk itu trash mengidentifikasi atau bukan fakta atau keyakinan trust ya. iya trust. Iya, gitu. Iya. Dan tadi Trust kami, tadi ya. Iya, tadi kami merasa kebingungan dan ibunya paham ya, Apa bedanya trust dengan fakta dengan trust ya. Iya, fakta dengan trust. Apakah fakta itu selalu dipercaya atau gimana? Tadi konsepnya masih bingung, jadi kita nyimak dulu. Terus akhirnya ibunya itu menjelaskan beberapa paper ya, khususnya dia dari bidang pendidikan kimia, karena saya lihat judul-judul jurnalnya dari chemistry, education, research itu ya, menjelaskan beberapa paper. Kenapa lagi tadi ya, dia menjelaskan tadi ada ilustrasi kotak gitu ya, kotak kemudian digerakkan dan kita diminta untuk menginterpretasi gitu ya, menginterpretasi apa yang sebenarnya terjadi dari representasi gambar itu, dan ya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu kan ya tadi itu. Nah, terus kemudian tadi juga ada dual proses teori gitu. Ibunya lebih membahas ini sih ilmu kognitif ya. Jadi bagaimana pemahaman konsep itu diteliti lebih kompleks ya, lebih mendalam. Salah satunya pakai dual proses teori. Itu juga di pendidikan fisika ada beberapa paper yang sudah pernah saya baca, itu sudah ada yang meneliti, dan itu menarik sih, jujur pernah baca bagaimana dual proses teori itu menjelaskan bagaimana siswa itu memahami konsep fisika lah. Cuma lupa konsep fisika apa, soalnya udah lama banget baca papernya. Di Physical Review ada. Dan jujur kalau boleh ini ya, memberi nilai ini keynote-nya nih ya 9 lah. 9 dari 10. Padat Iya. banget dengan referensi yang memang sangat Referensi incredible. top gitu ya. Itu kalau ngutip Ngomong jurnal, ada sumber jurnalnya yang top
IQ1 di pendidikan sains, di pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan fisika gitu ya, di ilmu kurikulum gitu, itu luar biasa. Dan ini seharusnya yang harus kita contoh ya. Jadi kadang memang ada jurnal yang ada yang levelnya ya masih bisa dipertanyakan, ada memang yang levelnya sudah bereputasi lah di bidang ilmunya masing-masing, dan itu seharusnya yang menjadi referensi utama kita dulu gitu, daripada jurnal-jurnal lainnya gitu. Nah, ya itu sih untuk hari ini. Alhamdulillah tadi udah penutupan, jadi udah selesai. Besok sudah kegiatan tambahan ya, kegiatan tambahan workshop ya. Sebenarnya masih ada workshop, cuma itu ada tiketnya, jadi berbayar, dan kita Pengejar gretongan. memutuskan jalan-jalan aja sendiri ya gitu. Oke, itu aja sekilas mengenai kegiatan kita hari ini. Di Chinatown ini ternyata mirip di Asakusa, hanya bedanya ini ada lampu-lampunya di tengah. Kita mau nyisir dulu, sambil cari makanan halal. Ada aksesoris banyak, tapi belum cek harga. Tadi untuk toko-toko yang dekat rumah, untuk seperti sandal jepit itu harga 100 lebih. Jadi nggak tahu untuk harga di sini, belum ngecek. Oh, sana masih banyak. Sana. Sekarang yang Lombok.